semuanya, perkenalkan nama saya Laila Gita Cahyani dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini Laila bakal jelasin nih materi tentang hakikat ilmu kimia. Sebelum mulai ke materi, Laila bakal tanya, kalian pernah nggak ketemu sama orang yang parno banget sama kimia? Ada yang bilang kimia itu berbahaya lah, kimia itu beracun lah. Ada yang bilang kimia itu bisa mematikan. Kalau kita ngomong sama orang lain tentang kimia, masih banyak orang yang mengaitkannya dengan hal atau bom yang berbahaya. Nah, itu tuh contohnya orang yang belum kenal sama yang namanya kimia. Pada hakikatnya, kimia itu berada dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Contohnya, air yang kita minum, udara yang kita hirup, dan nasi yang kita makan. Buat yang tanya, hah? Nasi mengandung bahan kimia? Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kita pelajari lebih lanjut, nasi juga mengandung bahan-bahan kimia loh, seperti kalsium, iodin, fosfor, sodium, magnesium, zinc, fluorida, dan selenium. Biar kamu makin paham dan sayang sama kimia, yuk kita pelajari lebih lanjut. Kimia berasal dari bahasa Arab yaitu alkimia yang berarti perubahan materi. Kimia ditemukan sekitar tahun 700 sampai 778 Masehi. Penemunya yaitu Jabir Ibnu Hayyan atau yang lebih dikenal sebagai the father of Arab chemistry. Jabir Ibnu Hayyan dan ilmuwan Arab lainnya menemukan jenis zat, contohnya alkohol, arsenik, asam ionida, asam sulfat, dan asam nitrat. Seiring berjalannya waktu, banyak banget penemuan-penemuan baru tentang kimia. Contohnya, di tahun 1803, John Dalton, seorang guru asal Inggris, mengajukan teori atom untuk pertama kalinya. Dari teori ini, Dalton jelasin bahwa atom merupakan partikel penyusun materi. Jadi, semua yang di sekitar kita bakal mengandung atom di dalamnya. Di tahun 1800-an, ada sekitar 30 unsur kimia yang udah dikenal. Karena muncul teori atom tadi, kimia semakin berkembang. Yang awalnya ada 30 unsur menjadi 80 unsur di tahun 1900. Dan sekarang udah ditemuin lebih dari 100 unsur yang udah dikenal. Nah, sekarang udah tahu kan kimia itu sebenarnya melekat dalam kehidupan kita sehari-hari? Selanjutnya, aku bakal jelasin nih perkembangan ilmu kimia dalam perkembangan ilmu lain. Mau lihat contohnya? Yuk lanjut. Sebenarnya, peran kimia dalam perkembangan ilmu lain itu banyak. Contohnya, peran ilmu kimia dalam bidang pertanian, peternakan, ekonomi, dan hukum. Di bidang pertanian, kimia menjelaskan kegunaan dan bahaya pemupukan dan pembasmian hama pertanian. Pemupukan dan pembasmian hama pertanian harus sesuai dengan dosis, sehingga menghasilkan pertanian yang maksimal. Pemupukan yang berlebihan justru akan membuat tanaman menjadi tidak subur. Begitu juga dengan pemakaian pestisida. Pemakaian pestisida yang berlebihan yang sebenarnya untuk mematikan hama malah justru akan mematikan tanaman juga. Di samping itu, tidak kalah pentingnya, peranan kimia di bidang pertanian adalah digunakan untuk membuat bibit unggul dengan bahan radioaktif. Yang kedua, peranan ilmu kimia di bidang peternakan. Di bidang peternakan, ilmu kimia berperan sebagai melindungi ternak dari penyakit dan mengolah limbah hasil peternakan. Kenapa ternak harus dilindungi dari penyakit? Karena hewan ternak rawan terhadap berbagai hewan parasit dan penyakit. Untuk mengatasi ini bisa digunakan disinfektan dan obat-obatan lain untuk melindungi ternak dari penyakit.
Disinfektan bisa digunakan pada kulit ternak maupun untuk membersihkan kandang ternak dari makhluk penyebab penyakit. Dalam mengolah limbah peternakan, ilmu kimia digunakan untuk mengolah limbah seperti kotoran hewan. Limbah ini harus diolah agar tidak mencemari lingkungan atau menyebabkan penyakit. Selain diolah, limbah ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk dan juga lebih bermanfaat. Oke teman-teman, kali ini kita udah kenalan sama yang namanya kimia. Mulai dari pencetus ilmu kimia sendiri, yaitu Jabir Ibnu Hayyan atau yang lebih dikenal sebagai The Father of Arab Chemistry. Yang kedua, peran kimia dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari air yang kita minum, udara yang kita hirup, dan nasi yang kita makan. Kita juga udah kenalan nih sama perkembangan ilmu kimia dalam perkembangan ilmu lain. Contohnya dalam bidang peternakan dan juga pertanian. Udah sekian penjelasan dari saya, tapi kalau kamu belum paham materi video ini, kamu bisa kok ulang video ini sampai paham. Sampai jumpa semuanya, dadah!